Seringkali kita berpikir kekerasan seksual adalah fiktif, karena kita tidak terlibat di dalamnya. Tapi, jika kita mau mendengar dan memperhatikan lebih dalam, kita akan sadar bahwa kekerasan seksual nyata terjadi. Halo, perkenalkan, saya mahasiswi semester 5, umur saya 20 tahun. Halo, saya mahasiswi 21 tahun. Halo, gua mahasiswa 21 tahun. Berupa pemaksaan berhubungan intim atau pemerkosaan. Dipaksa disentuh, dipeluk, dicium, dikunci di dalam rumah pelaku, dirayu untuk datang ke kos pelaku, serta pemaksaan berhubungan intim. Kasus yang saya terima itu lebih ke pelecehan seksual ya. Kayak ajakan atau rayuan atau bisa juga pemaksaan untuk tidur berdua. Jadi waktu itu hari terakhir saya follow salah satu akun Instagram kakak tingkat untuk keperluan tugas yang kalau nggak salah waktu itu upload foto bareng kakak tingkat dan dipost di Instagram. Kemudian setelah saya follow, di situ nggak ada percakapan apapun. Setelah 2 minggu sekitar 2-3 minggu acara selesai, kakak tingkat tersebut live Instagram. Kemudian saya join, saya nonton live-nya. Saya lupa waktu itu percakapannya apa. Pokoknya dia bilang, kayaknya enakan di DM aja deh chatnya, kayak gitu. Terus setelah dia mengakhiri live-nya, dia DM saya. Waktu itu DM-nya langsung berupa ajakan untuk nonton. Kemudian gak langsung saya iakan. Situ saya tanya-tanya dulu, ya basa-basi. Saya iakan itu setelah seminggu chat, baru saya iakan ajakan nontonnya. Sebenarnya saya awalnya tidak suka ke dia, tapi dia tuh memohon-mohon ke saya dan sangat menginginkan saya untuk jadi pacarnya, serta menjanjikan saya membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Saya mencoba menerima dia dengan segala kekurangannya, dan malam itu saya ingin pulang ke kosan, tapi pintu kosan sudah dikunci oleh ibu kos, dan saya memang takut pulang tengah malam naik Grab. Waktu itu posisinya jam 11 atau jam 12. Saya minta dia untuk mengantar, tapi dia tidak mau, katanya masih pusing, habis minum katanya. Kronologisnya itu waktu itu saya sedang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh univ saya di salah satu hotel. Acaranya itu 2 hari 1 malam. Semua peserta dapat kamar satu kamar itu isinya 2 orang, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Saya waktu itu dapat teman kamar, salah satu mahasiswa di univ saya. Saya gak mikir macam-macam waktu itu karena emang univ saya terkenal religius. Singkat cerita, kita udah nonton dan yang lain di situ masih nggak ada perlakuan yang normal-normal aja, nggak ada yang melenceng atau gimana. Sampai di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, waktu itu seingat saya sakit. Terus kalau saya nggak salah tuh waktu itu saya lagi sakit, saya nggak masuk kuliah sekitar 3 hari, 2-3 hari. Terus saya diem di kosan dan di situ dia ngajak keluar. Setelah dia ajak saya keluar, saya bilang nggak bisa, Kang, saya lagi sakit, kayak gitu. Terus dia bilang mau akang jenguk, karena di situ saya berpikir, oh mungkin dia cuma mau nengok kali ya. Saya perbolehkan, apalagi di situ posisinya kosan saya adalah kosan putri, jadi dalam pikiran saya mungkin dia nggak akan macam-macam. Setelah dia sampai di kosan, dia bawa makanan untuk saya, terus dia suruh saya makan dulu. Setelah saya makan, waktu saya makan itu di pinggir bibir saya tuh ada bekas makanan, ada sisa makanan. Saya diberi tawaran untuk menginap di kontrakannya malam itu. Awalnya saya tidak mau, tapi kondisi saya sudah sangat lelah dan mengantuk karena habis pulang magang dari suatu
di Bandung. Akhirnya saya memilih untuk menginap, tapi tidurnya dengan keadaan duduk di dekat pintu kamarnya. Dia terus membujuk agar kondisi tidur saya nyaman. Dia berkata, "Aku nggak bakal ngapa-ngapain kok, tidur di sini aja," sambil nunjuk ke arah kasur waktu itu. Terus dia bilang lagi gini, "Jangan tidur duduk, nanti bahaya loh buat kesehatan," gitu katanya. Saya waktu itu tidak ada pikiran macam-macam karena saat itu saya sudah merasa percaya ke dia. Akhirnya saya tidur tapi dengan kondisi lampu dimatikan. Dia tidur di kasur yang berbeda dengan saya. Dia tidur di sebelah saya tapi dengan kasur yang berbeda. Feeling saya sudah nggak enak sih waktu itu karena dia mendekat ke arah muka saya dan memulai mencium pipi saya. Saya jujur di situ shock banget, shock parah karena saya sebelumnya tidak pernah pacaran dan tidak tahu namanya orang pacaran itu kayak gimana sih dan apa aja yang dilakukan oleh orang berpacaran. Dan saya hanya bisa pasrah saat itu, terdiam dengan kondisi sudah sangat mengantuk dan pusing sekali karena sudah larut malam. Saya anggap itu hanya sebagai tanda kasih sayang dia karena saya sudah menerima cintanya. Saya terus berpikir positif dan sedikit tenang karena dia berkata akan membawa hubungan ini ke pernikahan dan dia sudah berusaha untuk menyiapkan dananya. Ternyata waktu malam harinya pas waktu gua istirahat, jadi dia di kamarnya itu twin bed, 2 kasur. Gua kasur deket pintu, dia kasur deket jendela yang deket sama tempat duduk atau tempat kerja, ada meja kayak gitu. Dia tidur duluan di kasur dia sendiri. Gua lagi ngerjain tugas terlebih dahulu. Gua beresin tugas itu sekitar tengah malaman, sekitar setengah 12-an lah kayaknya. Gua di sana langsung tidur setelah selesai ngerjain tugas. Nah, gak lama dari gua tidur, gua kebangun karena gua ngerasa badan gua berat banget. Pas gua buka mata, gua kaget. Ternyata dia lagi peluk gua dengan keadaan memakai selimut juga. Di situ dia langsung kayak di bibirnya tuh ada makanan. Terus pembicaraan langsung ke arah yang sana, kayak bibir kamu kering banget ya, basa-basi kayak gitu. Terus saya iyakan, ya emang posisinya itu bibirnya lagi kering gitu, maksudnya saya iyakan, iya bibirnya lagi kering gitu. Nah, bis itu gak tahu gimana awalnya, intinya dia mulai mencium saya duluan. Padahal situ saya posisinya sedang sakit. Saya sempat ngomong, "Kang, saya sakit, nanti ketularan loh." Saya ngomong kayak gitu, maksudnya bukan saya menerima perlakuan dia, tapi itu sebuah bentuk penolakan secara halus gitu. Terus setelah itu gimana ya, gini deh kasarnya, nggak mungkin kan orang ciuman itu nggak ada raba-raba yang lain kayak gitu. Nah di situ posisi tangan dia udah mulai ngeraba yang lain. Terus saya ngomong, "Kang, udah gak enak, ini kosan Putri." Dan di situ posisinya pintu memang ditutup tapi jendela saya buka. Terus dia bilang, "Diem aja, jangan kedengeran." Terus saya ngomong, maksudnya jangan Kang, nggak enak nanti ketahuan gini. Masalahnya kalau ke gap nanti pasti orang tua nggak sih yang dibawa-bawa Kang, kayak gitu. Terus dia tuh kayak yang ya udah, akhirnya terjadilah perilaku tersebut. Kemudian di pertemuan selanjutnya saya diajak lagi ke kontrakannya untuk sekedar ngobrol, makan malam, dan mengerjakan tugas. Saya yang pada saat itu sedang sayang-sayangnya akhirnya nurut-nurut aja, dan kejadian itu terulang lagi sampai 2 kali pada tanggal 2 Januari dan 3 Januari. Untuk kejadian selanjutnya ada di tanggal 7 Februari. Jadi jam 5 sore tiba-tiba saya dijemput sama dia ke kosan menggunakan mobil. Yang awalnya juga saya tidak tahu akan diajak kemana, tapi dia tahu-tahu sudah ada di depan kosan. Akhirnya saya disuruh siap-siap
untuk pergi, tapi dia mendesak saya untuk secepat mungkin berlari ke arah mobil karena dia merasa sudah telat datang ke acara itu dan cuaca sudah sangat mendung, mau hujan deras. Sesampainya di lokasi, ternyata saya diajak ke acara inaugurasi 2020 di lapangan parkir. Seselesainya dari saya disarankan untuk pulang karena hari sudah menjelang malam dan hujan deras. Saat sudah masuk mobil, dia berkata, "Nanti ya, nunggu temanku dulu, soalnya KTM aku di dia, dipinjem." Saya waktu itu cuma jawab, "Iya, gak apa-apa, santai aja kok." Selama proses menunggu itu, hujan semakin deras dan kabut menutupi dashboard mobil. Jadi memang sangat gelap waktu itu dashboardnya. Dan gerak-gerik dia itu terlihat sangat mencurigakan karena mulai memegang tangan saya dan meminta saya untuk bersandar di pundaknya. Dia bilang, "Sini, ke arah sini aja," gitu. Tapi saya kan gak mau. Dia mengajak untuk ke arah belakang mobil agar duduknya lebih leluasa katanya. Saya waktu itu memang tidak mikir macam-macam dan langsung mengiyakan ajakan dia untuk duduk di jok paling belakang mobilnya. Nah, di situ mulai kembali dia mencium pipi dan bibir saya. Dan sempat ingin membuka baju saya, tapi saya menepisnya. Di situ dia dengan nada yang agak sedikit membentak berkata, "Sebenarnya kita pacaran gak sih?" Saya waktu itu bingung dan cuma jawab, "Iya, tapi emang harus gini?" Aku kan bingung karena emang belum pernah pacaran. Dia kan awalnya udah tidur di kasur dia, terus pas gua bangun dia tiba-tiba ada di kasur gua dengan keadaan meluk gua pakai selimut. Senang gua gak bisa mikir apa-apa, kaget banget, serius, karena gua gak memikirin gak akan kayak gini. Gua langsung kepikiran apa yang harus gua lakukan biar gak kayak gini. Di sana gua kepikirannya gua akan ngerjain apapun yang gue bisa walaupun itu bukan tugas gua. Di sana gua langsung buka laptop, bangun dari kasur. Dia gak bangun pas gua bangun tuh. Gua pindah ke meja atau kursi, meja dan kursi yang dekat kasur dia, yang di sana keadaannya tidak ada siapa-siapa karena temen kamar gua dia tidurnya di kasur yang gua barusan. Di sana gua kerjain apapun yang gua bisa, semua kerjain. Terus dia gak lama dari itu, sekitar berapa menitan gitu, setengah jam lah kayaknya. Setelah kejadian itu, saya ngomong, pokoknya saya marah. Terus saya ngomong, "Kok bisa sih seorang cutting kayak gini?" Gitu. Terus dia bilang, "Jangan bilang-bilang ya, kamu gak mau kan nama kamu jelek? Aku juga gak mau nama aku jelek," kayak gitu. Soalnya secara fisik dia memang menurut saya ganteng, tapi setelah tahu sifat dan sikapnya, jadi gimana ya? Itulah. Malam itu saya dipaksa untuk menginap di rumahnya. Dia pernah bilang, "Tidur di sini aja dulu, nanti pulangnya subuh." Semua pintu dikunci, kemudian lampu dimatikan. Saya ingin teriak saat itu, tapi saya sangat takut jika dia lebih marah ke saya dan memukul saya. Saat itu kondisinya sudah dini hari jam 2 pagi. Dengan sangat terpaksa, kemudian saya tidur di rumahnya. Rumah dia dalam keadaan kosong. Dia sempat memaksa saya untuk membuka baju dan memaksa untuk berhubungan intim, tapi saya tidak mau dengan ancaman, "Kamu pacar aku bukan sih?" Saya yang kondisinya sudah terlanjur cinta, akhirnya lemas, pasrah. Dia tetap memaksa saya untuk membuka baju yang saya pakai. Kondisi hati dan pikiran saya sangat resah malam itu. Saya ingin segera memutuskan hubungan ini, tapi masih sangat menyayanginya. Di samping itu, saya juga tidak mau dia kenapa-napa dan dalam keadaan bahaya. Waktu itu sempat diancam dengan kata-kata, "Sebenarnya kita pacaran gak sih?" Nah, di situ memang bingung sih posisinya, karena posisi saya memang belum pernah pacaran saat itu. Selepas kejadian itu terjadi, kemudian saya diantar pulang. Kondisi hati dan pikiran saya sangat resah malam itu. Saya ingin segera memutuskan hubungan ini, tapi saya
masih sangat menyayanginya saat itu. Di samping itu, saya juga tidak mau dia kenapa-napa dan dia dalam keadaan bahaya. Dia pindah ke kasur yang dia seharusnya, terus dia kayak ngerayu gue, ayo cepet tidur aja di sini, udah malam, istirahat buat besok, kayak gitu. Tiap 10 menit sekali kayaknya dia ngomong kayak gitu, terus sambil megang-megang tangan gue buat kayak maksa-maksa gue buat tidur, ayo tidur, ngapain, gak usah ngerjain itu, cuma bisa kapan lagi aja. Tapi gue gak nurut sana karena gue takut juga kalau gue tidur nanti dia pindah lagi ke gue buat meluk gue. Terus di sana gue jadinya ngerjain tugas sampai pagi hari, bukan tugas aja sih, ngerjain terus nonton film supaya gue gak tidur. Misalnya juga gue untungnya ada temen gue yang belum tidur, jadi gue chat dia terus buat nemenin gue biar gak tidur. Jadi dalam malam itu yang harusnya gue istirahat, gue malah dilakukan hal yang gak gue inginkan seperti itu ya. Lakunya salah satu mahasiswa yang udah lulus sekitar tahun lalu. Jadi waktu sama saya itu dia semester 5 atau semester 7 gitu, saya lupa jelasnya kayak gimana. Dan saya juga nggak tahu tepatnya dia lulus bulan apa, karena setelah itu saya udah nggak mau ikut campur dan nggak mau tahu lagi soal urusannya dia. Untuk pelakunya adalah pacar saya sendiri yang sekarang sudah menjadi mantan, yaitu dari jurusan angkatan 2016. Mahasiswa yang ada di Bandung, angkatannya juga kalau gak salah sama kayak gue. Perasaannya jujur kaget banget, karena saya ngelihat dia sebagai seseorang yang cutting, jadi salah satu panitia juga di di kegiatan yang lumayan besar. Kok bisa-bisanya sih gitu. Lebih ke kaget. Terus juga dia sebenarnya saya nggak tahu apakah itu bentuk kalimat mengancam, tapi dia bilang jangan bilang siapapun, kalau mau nama saya tetap bersih kayak gitu. Perasaan saya setelah mengalami kejadian itu, yang pertama bingung dan nge-freeze gitu loh. Jadi memang bingung banget harus ngapain. Terus ujung-ujungnya kayak merasa menjadi orang yang tidak berguna, ngerasa terhina, merasa ditipu, dan merasa rendah diri juga. Perasaannya awalnya kaget, gue bingung kenapa gak gue hajar aja waktu itu pas kejadian. Karena pas gue kejadian itu gue shock, blank, gak tau mau ngapain. Tapi setelah kejadian gue mikir, ya kenapa gak gue hajar aja di tempat gitu. Saya tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manapun, sekalipun itu teman dekat saya tidak melaporkannya sama sekali. Saya sudah melaporkan ke Komnas Perempuan, kemudian disalurkan ke lembaga P2TP2A yang ada di daerah tempat saya tinggal, dan sudah sempat melakukan konseling, tetapi tidak juga menemukan titik terang dan solusi. Malah yang ada disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, karena di kasus saya tidak ada bukti yang kuat. Kejadian ini gak gue laporkan kepada pihak manapun. Hal yang membuat saya tidak melapor karena saya takut mendapat stigma buruk. Apalagi dari yang saya tahu, itu kampus yang religius, yang islami. Lingkungan teman-teman fakultas dan kelas saya pun banyak yang berhijab panjang, yang bergamis, yang tertutup dari segi penampilan. Jadi menurut saya ketika saya melaporkan hal tersebut, terus orang-orang tahu, pasti akan banyak stigma negatif yang saya terima dan cap-cap buruk yang akan saya terima kayak gitu. Terus juga dari kalimat pelaku yang dia bilang kalau nama kamu tetap mau bersih, ya udah jangan bilang siapapun kayak gitu. Dari dia pribadi pun sudah minta maaf dan saya maafkan, asalkan dia nggak ngelakuin lagi ke siapapun itu. Kita buat kesepakatan dan perjanjian sih kayak gitu. Yang membuat saya ragu untuk melapor adalah stigma dari pihak yang berwenang.
karena takut dianggap hal itu dilakukan secara suka sama suka, padahal itu ada unsur keterpaksaan dan penindasan. Sebenarnya malas aja buat lapor gitu. Dan gue juga mikirnya, udahlah gue gak akan mau lagi ketemu sama orang itu. Terus kalau ada kepelatihan juga, gue harus ajak temen gue yang sehobi biar bisa sekamar gitu, yang benar-benar gak belok. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, pada siapa saja, tidak mengenal tempat, gender, apapun pakaiannya, apapun pendidikannya, apapun strata sosialnya, semua bisa menjadi korban kekerasan. Perihal kekerasan, seringkali kita memperburuk situasi, menikam korban dengan beragam stigmatisasi. Salah sendiri menggunakan pakaian terbuka, pulang malam terus sih, gimana nggak dilecehkan? Kegeeran kali kamu, mungkin aja dia nggak godain kamu. Kalau sudah kejadian itu, tandanya kamu juga menikmati kan? Makanya jadi istri yang nurut sama suami, giliran dipukuli ngadu sana sini. Wajar kok dia posesif, kan tandanya dia sayang sama kamu. Barangkali kita bukan korban, bukan pelaku, tapi kita pihak-pihak yang menormalisasi kekerasan, membuat korban merasa tidak aman, membuat pelaku merasa dimenangkan. Berhenti menormalisasi segala tindak kekerasan. Berhenti menganggap kekerasan adalah hal yang dapat ditoleransi. Berhenti memaklumi segala tindak kekerasan dari siapapun. Berhenti merundung dan menyalahkan korban. Jangan diam. Dengar, rangkul, dukung korban, hentikan tindak kekerasan apapun alasannya. Mari kita suarakan anti stigmatisasi pada korban kekerasan. Thank you.